Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 172.1. Empat semburan cahaya terpisah muncul dalam empat arah yang berbeda, mereka semua muncul di lokasi yang padat dengan para peneliti. Ledakan itu datang terlalu tiba-tiba, mengakibatkan para insinyur jiwa di dekat mereka hampir tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Setidaknya 100 insinyur jiwa segera menguap oleh ledakan. Ratusan meja terkoyak oleh ledakan yang mengerikan, dan serpihan logam terbang kemana-mana seperti gelombang pecahan peluru yang mengerikan. Tangisan kesakitan bercampur dengan bau darah. Di bawah ledakan mengerikan, tembakan ini terjadi di mana-mana. Ledakan yang mengerikan bahkan menyebabkan tanah bergetar. Di fasilitas bawah tanah besar, lebih dari sepertiga dari semua personel terluka atau terbunuh. Huo Yuhao adalah peserta yang relatif baru, karena ia telah berada di sana selama kurang dari setengah tahun. Oleh karena itu, mejanya terletak di dekat pinggiran, dan bukan di pusat ledakan. Meski begitu, gelombang kejut yang kuat dari ledakan mendorongnya dan mejanya mundur lebih dari 10 meter. Naluri bertahan hidup para insinyur jiwa memanifestasikan diri mereka pada saat ini. Sepertiga dari semua insinyur jiwa terpengaruh, tetapi hanya beberapa ratus yang terbunuh, terutama dari ledakan awal. Setiap insinyur jiwa dari Illustrious Virtue Hall mengaktifkan alat jiwa pelindung mereka, yang membantu mengurangi dampak ledakan. Sementara banyak yang terluka parah, jumlah kematian masih di bawah kendali. Setelah ledakan, bayangan hitam muncul dari tanah. Orang-orang ini berpakaian serba hitam, dan sangat gesit. Ketika mereka muncul, mereka mulai melakukan pembunuhan besar-besaran di keempat arah. Melihat dari langit, orang akan menemukan bahwa lubang selebar 10 meter telah muncul di lokasi masing-masing ledakan. Laki-laki berpakaian hitam ini muncul dari lubang-lubang ini. Mereka tidak hanya dipersiapkan, tetapi mereka juga sangat kuat. Segera, mereka mengubah tempat itu menjadi rumah jagal. Sementara Huo Yuhao bersembunyi di bawah mejanya, deteksi spiritualnya masih aktif. Dia tidak pernah menyangka bahwa tempat seperti Illustrious Virtue Hall, yang memiliki keamanan dan pertahanan yang begitu ketat, akan diserang. Kekuatan orang-orang ini berada di luar imajinasinya. Di antara mereka, tidak ada yang tampaknya di bawah tingkat sage jiwa. Saat mereka muncul, mereka mengungkapkan tubuh sejati jiwa bela diri mereka dan memulai pembantaian liar. Akan sulit untuk mengumpulkan tim seperti ini, bahkan di Shrek Academy. Dengan cepat, Huo Yuhao menemukan sesuatu. Karena para pria berkulit hitam ini begitu kuat, mereka secara tidak sengaja mengungkapkan kelemahan mereka. Ketika Huo Yuhao melakukan triangulasi deteksi spiritualnya di bahu kanan salah satu pria berpakaian hitam, kekuatan pria itu tiba-tiba meningkat 10 kali lipat. Dia kemudian mampu menghancurkan seorang insinyur jiwa kelas 5 yang baru saja akan menembakkan alat jiwa padanya. Pada saat ini, Huo Yuhao mengerti asal-usul mereka. Sekte tubuh mereka berasal dari sekte tubuh. Namun, mengapa mereka tiba-tiba menyerang Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul dan Aula Kebajikan termasyur? Apakah mereka marah? Namun, terlepas dari apa yang dia pikirkan saat ini, tidak mungkin dia bisa pergi. Orang-orang ini dari sekte tubuh tidak peduli tentang hal lain. Saat mereka masuk, mereka mulai melakukan pembunuhan tanpa berpikir dua kali. Setelah beberapa saat, ratusan insinyur jiwa berbaring di genangan darah di lantai. Sementara para insinyur jiwa mulai melakukan serangan balik, orang-orang dari sekte tubuh lebih kuat dari yang mereka harapkan. Di antara mereka, ada setidaknya 10 dari mereka dengan kekuatan Titu Douluo. Bagaimana alat jiwa mereka melawan? Lebih jauh lagi, semua orang ini ingin lakukan adalah menghancurkan. Di tangan mereka, meja-meja berharga terkoyak-koyak seperti potongan. Setelah beberapa saat, biaya kerusakan yang mereka lakukan tidak terpikirkan. Namun, Huo Yuhao merasa lega karena mengetahui bahwa Hekaitu dan Guru Fan Yu sama-sama tidak ada di sana. Mereka telah mengikuti sekelompok siswa dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy untuk menguji alat jiwa mereka. Jika tidak, dia tidak akan bisa bersembunyi di sana. Namun, dia tidak bisa melakukan ini selamanya.
Siapa yang tahu kapan pria dari sekte tubuh akan datang ke mejanya? Sementara Huo Yuhao yakin dengan kemampuannya sendiri, lawan-lawannya adalah jiwa Sage. Sage jiwa dari sekte tubuh lebih kuat daripada jiwa Sage dari tempat lain. Dia tidak bisa mengalahkan mereka. Sial, jika mereka datang, bagaimana saya bisa melarikan diri? Saat dia memikirkan hal itu, kedua tangan Huo Yuhao telah berubah menjadi penjepit permaisuri es. Tangan kanannya melepaskan Dark Golden Terror Claw saat dia mengetuk lantai di bawahnya dengan paksa. Sementara lantai ditutupi dengan lapisan logam setebal 17 cm, lantai itu segera terkoyak oleh Dark Golden Terror Claw yang tajam. Dengan menggunakan kedua tangannya, dia menggali tanah dengan keras di bawahnya. Segera, dia membuat indentasi. Huo Yuhao kemudian menggunakan kekuatannya untuk memiringkan mejanya. Berkoordinasi dengan Dark Golden Terror Claw-nya, meja itu segera jatuh rata di tanah, menutupi lekukan di tanah yang telah digali. Kecuali seseorang membalik meja ini, mereka tidak akan dapat menemukan keberadaannya. Huo Yuhao berbaring di lubang di tanah, tidak bergerak. Dia bernapas melalui celah kecil di antara meja dan tanah. Dia menggunakan deteksi spiritualnya untuk merasakan situasi di luar. Sebagai fasilitas penelitian yang paling kuat untuk alat-alat jiwa di benua itu, Illustrious Virtue Hall tidak mudah dikalahkan. Setelah panik sesaat, alarm menusuk terdengar, dan serangan balik aula dimulai. Alat jiwa besar muncul dari langit-langit kubah. Alat jiwa ini berbentuk sekrup, dan panjangnya sekitar 5 meter. Paling tebal, lebarnya sekitar 2 meter, dan cahaya biru keunguan mulai berputar di sekitarnya. Kemudian, dari ujung runcingnya, ia mulai menembakkan sinar cahaya ungu pada penyerang body sect, seolah-olah memiliki mata. Ketika itu dimulai, penjajah sekte tubuh memperlakukannya seolah-olah itu bukan apa-apa. Mereka mencoba melawannya menggunakan kekuatan jiwa mereka yang kuat. Namun, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Cahaya ungu yang datang dari atap mengeluarkan arus yang menakutkan. Sementara mereka dapat menghindari cedera oleh arus, mereka tidak dapat menghilangkan kelumpuhan yang disebabkan oleh arus. Atlet Douluo dipukul oleh setidaknya 10 sinar cahaya ungu, menyebabkan dia terjepit di tanah. Insinyur jiwa, yang berada di ambang kemunduran sebelum ini, dengan penuh serangan balasan. Segera, sekte tubuh mulai mengambil korban juga. Pada saat ini, sesosok figur berlari melalui langit dan segera ditangguhkan di udara. Dikejar oleh sinar ungu yang tak terhitung jumlahnya, putranya bersinar seperti bayangan ilusi. Namun, tak satu pun sinar ungu bisa mendarat padanya. Lalu, langit-langit berubah hijau. Di bawah lampu hijau yang menakutkan, semua alat jiwa di langit-langit berkubah meleleh. Pergilah. Sosok itu menstabilkan dirinya di udara dan melambaikan tangannya. Seketika, cairan hijau mulai terbang ke arah para insinyur jiwa. Dubushi, beraninya kamu. Sebuah suara bergema. Sebuah film cahaya merah tiba-tiba mulai menyebar karena memblokir cairan hijau. Dari kedalaman aula, puluhan angka meluncur keluar. Yang memimpin mereka adalah Jing Hongchen. Ketika Jing Hongchen melihat pembantaian di bawahnya, matanya hampir keluar dari kepalanya dengan marah. Sejak berdirinya Illustrious Virtue Hall, tidak pernah mengalami pembantaian seperti ini sebelumnya. Kemanapun dia memandang, dia bisa melihat mayat-mayat insinyur jiwa. Di medan perang, ia yakin akan kemampuannya untuk menghancurkan penjajah sekte tubuh dengan insinyur jiwanya dari aula Virtues Virtue. Namun, serangan mereka datang terlalu tiba-tiba. Selain itu, aula kebajikan mulia ada beberapa ratus meter di bawah tanah. Tidak hanya orang luar tidak tahu lokasinya, tetapi mereka seharusnya tidak tahu bagaimana cara menembusnya. Siapa yang bisa mengira bahwa sekte tubuh akan memilih cara yang paling bodoh, tetapi paling efektif? Mereka menggali terowongan dari lokasi yang tidak diketahui, dan kemudian menyerang tempat yang paling rentan dan menerobos pertahanannya. Pria berjubah hitam di udara tampaknya tidak mendengar kata-kata Jing Hongchen saat dia berkata dengan dingin, bunuh. Pria berjubah hitam yang baru saja menghancurkan sejumlah besar alat jiwa secara alami adalah pemimpin sekte tubuh, Dubushi. Namun, karena dia telah membawa laki-laki berjubah hitam ke sini, dia tidak akan mengungkapkan identitasnya, bahkan jika semua orang tahu siapa dia. Jing Hongchen juga meraung marah. Jangan ada siapapun. Saat dia mengatakan itu, lampu merah yang kuat melesat keluar dari tubuhnya. Di belakangnya, cahaya metalik yang menyerupai lotus merah berputar cepat dan menyatu. Dalam sepersekian detik, ribuan batang merah ramping mengarah ke langit. Sebuah helm merah muncul di kepala Jing Hongchen,
Topeng logam menutupi wajahnya, dan sinar merah yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan cepat ke arah pemimpin sekte tubuh. Anggota kuat lainnya dari Illustrious Virtue Hall yang menemani Jing Hongchen juga mengungkapkan alat jiwa mereka. Mereka menyerang tubuh sekte dengan kuat saat kedua belah pihak bentrok secara langsung. Seketika, kekuatan jiwa bertepi di ruang bawah tanah, mengguncangnya dengan suara ledakan. Huo Yuhao merasakan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Mengapa sekte tubuh menyerang balai kebajikan termasyur begitu berani? Mungkinkah untuk kepentingan ketiga negara di benua Douluo? Mustahil. Menurut apa yang dikatakan guru, sekte tubuh hanya peduli dengan minatnya sendiri. Segala yang dilakukannya adalah untuk kepentingannya sendiri. Saat ini, mereka telah menjadikan diri mereka musuh dari Virtuous Virtue Hall. Manfaat apa yang bisa mereka petik? Huo Yuhao merusak otaknya, tetapi dia tidak bisa memikirkan alasan untuk itu. Yang dia pedulikan sekarang adalah keselamatannya sendiri. Soul Land 2 Chapter 172.2 Tiga sinar cahaya dari alat jiwa sudah mendarat di meja Huo Yuhao. Masing-masing dari mereka mampu melarutkan logam, meninggalkan meja sangat rusak. Setelah meja hancur, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dalam pertarungan antara begitu banyak pembudidaya yang kuat, jika dia terkena dia akan hancur berkeping-keping. Apa yang bisa dia lakukan? Huo Yuhao tidak tahu. Saat ini, yang bisa ia lakukan hanyalah menggali lebih dalam ke tanah di bawahnya dan memperluas deteksi spiritualnya, berdoa agar ia tetap aman dari bentrokan di atas. Namun, pertempuran antara kekuatan jiwa terlalu kuat, sudah menyebabkan badai kekuatan jiwa yang kuat. Dalam keadaan ini, kekuatan spiritualnya akan tercabik-cabik saat menjelajah. Setelah dia mencoba gagal menyelidiki dunia luar dengan kekuatan spiritualnya, mengakibatkan dia berdarah dari mulut dan hidung, dia menyerah. Dia tidak akan mati di sini, itu akan terlalu membuat frustrasi. Akan lebih baik baginya untuk pergi keluar. Namun, jika dia keluar, pihak mana yang harus dia bantu? Jika bukan karena sudah berada langsung di tengah-tengahnya, Huo Yuhao akan menghindari cesspool ini. Akan lebih baik bagi sekte tubuh untuk membunuh lebih banyak anggota aula kebajikan termasyur, karena ini akan menunda perang yang akan datang. Namun, dia terlibat langsung sekarang. Jika dia mati di sini, itu akan menjadi tragedi. Pada saat ini, Huo Yuhao merasakan deteksi spiritualnya mengambil sesuatu. Karena dia tidak bisa menjelajah di luar, dia menggunakan deteksi rohaninya untuk merasakan bumi di bawahnya, dan memilih tempat terbaik untuk menggali. Ketika kekuatannya meningkat, deteksi rohaninya juga menjadi lebih kuat. Meskipun dia terkubur di tanah, dia bisa merasakan semuanya dalam radius tertentu. Baru saja, dia merasakan kekuatan spiritual yang kuat yang menghancurkannya sejak dia mulai menggali rileks sementara. Ini membuat Huo Yuhao memikirkan sesuatu saat dia memeriksa. Memang, seperti yang dia prediksi, ada sebuah terowongan yang panjangnya sekitar 5 meter di bawahnya. Terowongan itu sangat sempit, dan hanya satu orang yang bisa merangkak melaluinya pada satu waktu. Jelas, itu baru. Luar biasa, jika aku bisa memasuki terowongan ini, maka aku tidak akan diserang. Selanjutnya, sirkulasi udara di terowongan ini harus baik-baik saja. Bernafas tidak akan menjadi masalah. Petik 2. Syukurlah, Huo Yuhao menggunakan semua kekuatannya untuk terus menggali di bawahnya. Ledakan. Mejanya dipukul oleh cangkang meriam jiwa, mengirimkannya terbang ke udara. Beberapa potongan logam yang hancur diblokir oleh armor Empress Huo Yuhao. Sekarang, dia sudah menggali 2 meter, dan dia mengulurkan tubuhnya. Tangan kirinya menggunakan pincer Ice Empress, dan tangan kanannya memiliki Dark Golden Terror Claw. Menggunakan setiap ons kekuatannya, dia menabrak ke depan, dan akhirnya menembus ke dalam terowongan. Huo Yuhao tidak menunda, bahkan untuk sedetik pun. Dia menggeliat, dan jatuh ke terowongan. Memang, ketika dia jatuh ke dalamnya, dia merasakan perasaan bahaya sebelumnya menurun drastis. Huo Yuhao menghela nafas lega. Namun, dia tidak bisa tinggal lama di sini. Di atasnya, pertempuran berkecamuk. Bagaimana jika itu menyebabkan terowongan runtuh? Begitu dia mendapatkan sikapnya, dia menemukan bahwa terowongan ini membentang jauh ke kedalaman aula Virtues. Tentu, akan ada insinyur jiwa Illustrious Virtue Hall yang lebih kuat di sana. Mungkin akan lebih aman. Sayangnya terowongan ini tidak cukup tinggi, dan dia hanya bisa maju dengan merangkak ke depan. Pertama, dia harus meninggalkan zona bahaya. Ada hal lain yang tidak penting.
Ketika dia memasuki kedalaman terowongan, suara ledakan di luar mulai melembut. Huo Yuhao menghela nafas lega. Dia berhasil menghindari peluru ini. Pada akhirnya ia masih belum tahu siapa yang akan dinobatkan sebagai pemenang. Tempat ini sedalam beberapa ratus meter. Terlepas dari siapa itu, mereka tidak akan menggunakan serangan mereka yang paling kuat. Jika seluruh fasilitas bawah tanah runtuh, bahkan Titoul Douluo tidak akan mampu membawa berat beberapa ratus meter dari bumi. Huo Yuhao berpikir dengan kejam, bahwa hasil terbaik adalah kedua belah pihak akan terluka parah dalam pertempuran ini. Ketika dia maju ke depan, dia merasakan udara cerah. Mungkinkah itu jalan keluar? Saat dia memikirkan kata keluar, dia mengencang. Sekarang dia menyadari bahwa terowongan ini ternyata tidak digali oleh aula kebajikan terkenal. Mungkinkah serangan tubuh sekte hanya pengalihan untuk menarik perhatian Jing Hongchen? Mungkinkah target sebenarnya mereka benar-benar melalui terowongan ini, yang secara kebetulan dia jelajahi? Apakah mereka mengejar alat jiwa yang berharga dari Illustrious Virtue Hall? Atau, Huo Yuhao gemetar, dia memikirkan kemungkinan, yang juga merupakan salah satu tujuannya dalam ekspedisi ini. Meskipun tampaknya mustahil baginya, dia harus mempertimbangkannya. Jika tujuan body sek identik dengan tujuannya, maka semuanya akan lebih mudah untuk dijelaskan. Embrio binatang jiwa 100.000 tahun. Mereka setelah itu. Ketika dia memikirkan tentang jiwa merah ratus ribu tahun yang berdering di sekitar Dubusi, semuanya menjadi jelas bagi Huo Yuhao. Dia secara pribadi menyaksikan puncak lelang Star Luo yang diadakan di Star Luo City yang diberikan kepada penawar tertinggi. Dia juga tahu bahwa seseorang mengatakan bahwa mereka bersedia membeli barang itu seharga 100 juta koin jiwa emas. Setelah ini diumumkan, Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial tidak pernah beristirahat. Bahkan ketika mereka datang sebagai siswa pertukaran, banyak orang masih mengingini barang itu. Tetapi pertahanan aula kebajikan terkenal terlalu kuat, dan tidak ada yang tahu di mana embrio disembunyikan. 100 juta koin jiwa emas. Jumlah astronomi. Ini terlepas dari nilai tak terukur dari embrio makhluk jiwa 100.000 tahun. Huo Yuhao mendengar penatuamu mengatakan bahwa dalam 100 tahun terakhir, sangat sedikit ratus ribu jiwa binatang buas telah terbunuh, khususnya di dalam hutan bintang besar Do. Jiwa binatang menjadi lebih kuat, dan tersiar kabar bahwa pembunuhan 100.000 tahun jiwa akan berdampak buruk pada pembunuhnya. Namun, binatang jiwa 100.000 tahun bisa membawa kekuatan Titlet Douluo ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak hanya cincin jiwanya dan tulang jiwanya memberikan keterampilan jiwa, tetapi peningkatan kekuatan secara keseluruhan itu memberi tuan jiwa jauh lebih menakutkan. Dapat dikatakan bahwa selama cincin jiwa ke-9 Master Jiwa adalah 100.000 tahun, dia pasti akan bisa menjadi Douluo Transcendent peringkat 95. Bahkan Dubusi, yang memiliki cincin jiwa 300.000 tahun, mungkin tidak dapat mencapai tingkat Douluo peringkat 99 tertinggi. Tentu saja, pada levelnya, ada beberapa konsekuensi negatif yang terkait dengan peningkatan kekuatannya menggunakan cincin jiwa. Itulah sebabnya dia tidak berani berhadapan dengan penatuamu. Sungguh keberanian, sekte tubuh. Mereka berani merampok Illustrious Virtue Hall. Hanya setelah mereka melakukan persiapan, tentu saja. Bagaimanapun, mereka hanya sekte, dan bukan seluruh negara. Jika Hall Virtues Virtue ingin membalas dendam, mereka masih harus menemukan mereka terlebih dahulu. Selanjutnya, mereka mengambil langkah-langkah untuk menyembunyikan identitas mereka, yang berarti bahwa tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa mereka bertanggung jawab. Setelah dia menemukan tujuan mereka, apa yang harus dia lakukan? Huo Yuhao ditempatkan di tempat yang sulit, karena cikal bakal bis-bis 100.000 tahun adalah bagian dari alasan perjalanannya juga. Penatuamu telah berbicara dengannya tentang hal ini, dan karena Huo Yuhao sendiri memiliki pendeteksian dan peniruan spiritualnya, penatuamu mengatakan kepadanya bahwa jika dia diberi kesempatan, dia harus berusaha untuk itu. Tentu saja, prasyaratnya adalah ia harus memastikan keselamatannya sendiri. Bahkan jika dia ditemukan, lawan-lawannya tidak akan menyakitinya. Paling-paling, mereka akan mengirimnya kembali. Ketika Huo Yuhao datang ke Akademi Teknik Sun Sol Imperial Moon, ia meninggalkan ide ini. Pertahanan dari Hall Virtues ketat, dan itu dilengkapi dengan alat jiwa terbaru dan paling kuat. Mustahil baginya untuk masuk tanpa terdeteksi. Mungkin dia bisa menyelinap masuk dengan mudah, tetapi dia tidak bisa menyingkirkan pertahanan. Siapa yang bisa memprediksi kedatangan sekte tubuh? Mereka melepaskan serangan yang kuat, dan kemudian mengirim seseorang untuk menyelinap masuk dan mencurinya.
Rencana ini pasti dirumuskan sejak lama. Jelas, Sekte Tubuh tidak percaya diri menghancurkan aula kebajikan termasyhur dalam satu pukulan. Menyerang mereka secara langsung seperti ini hanyalah pengalih perhatian, tujuan sebenarnya mereka adalah melewati terowongan ini. Jadi, haruskah dia pergi, atau tidak? Huo Yuhao tahu bahwa siapapun yang dikirim Sekte Tubuh untuk menyusup ke Hall Virtues pasti seseorang yang dipandang Dubushi sebagai sangat penting dan kuat. Seseorang yang tidak bisa ia kalahkan dengan mudah. Namun, akankah Huo Yuhao mengabaikannya begitu saja? Ini adalah kesempatan langka. Menghadapi pembangkit tenaga bodi sekte, satu-satunya keuntungannya adalah keakrabannya dengan alat jiwa. Waktu tidak menunggu siapapun. Tanpa banyak memikirkannya, Huo Yuhao memutuskan, tidak. Dibandingkan dengan embrio makhluk jiwa ratus ribu tahun, hidupnya jauh lebih penting. Selanjutnya, dia sudah memiliki cincin jiwa jutaan tahun dan cincin jiwa 100.000 tahun. Dia tidak boleh terlalu serakah, karena akan menimbulkan konsekuensi bencana. Bisakah dia mengkhianati kepercayaan saudara Skydream, Permaisuri S, dan Electrolux? Ketika dia memikirkan hal itu, Huo Yuhao menjadi tenang dengan cepat. Tapi dia masih tidak bisa membiarkan tubuh sekte mendapatkan embrio makhluk jiwa 100.000 tahun. Jika tetap di sini, setidaknya dia punya kesempatan untuk mendapatkannya. Jika sekte tubuh mengambilnya, dia tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Dia harus menemukan cara untuk menghubungi Hallmaster. Saat dia memikirkan cara untuk menghubungi Jing Hongchen, getaran keras bisa dirasakan. Seluruh bangunan tampaknya mulai bergetar. Ledakan terdengar di tempat Huo Yuhao berada, dan sepotong terowongan runtuh. Lumpur dan debu tebal datang langsung ke arahnya. Soul Land 2 Chapter 172.3. Oh tidak, warna mengering dari wajah Huo Yuhao. Pertempuran di luar terlalu ganas, menyebabkan terowongan runtuh. Selain itu, seluruh fasilitas bawah tanah bergetar hebat, dan tanah dan lumpur di sekitarnya berada di ambang kehancuran. Tidak peduli bahaya apa yang ada di ujung terowongan, itu lebih baik daripada dikubur hidup-hidup. Surga dipermainkan manusia. Huo Yuhao bahkan tidak mengambil sedetik pun sebelum dia berlari ke kedalaman terowongan. Saat dia berlari keluar, terowongan di belakangnya runtuh. Mustahil baginya untuk keluar dari jalan yang telah dilaluinya kecuali dia ingin dikubur hidup-hidup. Dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis, tetapi Huo Yuhao hanya punya satu pilihan saat ini. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia berpikir, karena surga menghendakinya, aku akan mencoba dan mendapatkan keselamatan melalui bahaya. Setelah dia bergerak sedikit ke depan, terowongan di depannya tiba-tiba mulai berputar dan berputar. Ini membingungkan Huo Yuhao. Sementara dia belum pernah ke bagian misterius aula kebajikan terkenal, dia bisa tahu dari terowongan bahwa penyusup telah melakukan rencananya. Bahkan di bawah tanah, dia bisa merasakan bentuk bumi dengan akurat. Bagaimana rahasia dari apa yang ada di bawah aula kebajikan terkenal bisa bocor? Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Pangkalan bawah tanah di bawah Illustrious Virtue Hall. Sebuah ledakan dahsyat dan tremor memaksa kedua belah pihak untuk berhenti. Mereka semua menyadari bahwa jika tempat itu runtuh, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Dubushi, mengapa? Jing Hongchen bertanya dengan gigi terkatup. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu. Segera, dia gemetar marah ketika dia mengutuk amarah, bajingan, kau berani. Ketika dia mengatakan itu, dia berlari menuju bagian dalam aula kebajikan terkenal. Dia tiba-tiba teringat dari mana tepatnya ledakan besar itu berasal. Namun, bagaimana anggota tubuh sekte, yang begitu dekat dengan tujuan mereka, memungkinkan dia untuk ikut campur. Badai hijau yang menakutkan turun dari langit. Dubushi, yang tidak takut memanfaatkan kekuatan jiwa asalnya, menghilang. Tak terhitung jumlah tokoh menakutkan terbang ke arah anggota kuat Hall kebajikan termasyur. Mereka jelas ingin membunuh Jing Hongchen. Karena itu, mereka mengabaikan serangan para insinyur jiwa lainnya. Tak berdaya, Jing Hongchen hanya bisa membalas. Dengan alat jiwanya kelas 9, kekuatannya cocok dengan Dubushi, yang kemungkinan satu-satunya Douluo transenden di benua itu. Dengan kekuatan jiwa peringkat 99, jika dia tidak takut runtuhnya dunia bawah tanah ini, lebih dari sepertiga dari insinyur jiwa akan sudah binasa. Pertempuran berlanjut saat kedua belah pihak melanjutkan pertarungan hebat mereka. Namun, jumlah korban tidak bertambah banyak. Lagi pula, mereka tidak bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi malah fokus untuk bertahan.
Tujuan Debussy adalah untuk menunjukkan insinyur jiwa yang kuat dari Illustrious Virtue Hall dan menciptakan peluang bagi rakyatnya. Tanda pisah. Huo Yuhao meninggalkan terowongan dan pergi ke terowongan lain. Lampu alat jiwa melintas dari kedua sisi terowongan, menunjukkan bahwa struktur itu tidak stabil. Ini harus menjadi bagian interior Illustrious Virtue Hall. Namun, di mana orang yang datang sebelum dia? Saat Huo Yuhao naik, dia menyelubungi dirinya dalam lapisan kabut. Setelah beberapa pertimbangan, ia juga mengubah wujudnya. Tersembunyi dalam kabut, dia memakai masker untuk membuat dirinya terlihat biasa-biasa saja. Kemudian, menggunakan imitasi, ia berubah menjadi Debussy. Seseorang harus mengatakan bahwa kontrolnya atas kekuatan spiritualnya sangat tepat. Tidak hanya perawakan dan penampilannya yang menyerupai Debussy, tetapi ia bahkan menyulap jubah hitam yang tampak seperti yang dikenakan Debussy. Singkatnya, dia tampak seperti Debussy tanpa cadar. Jantungnya berdebar cepat, namun, karena dia ada di sana, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Saat dia berpikir, dia memperlambat langkahnya dan memperluas deteksi spiritualnya, menyelidik di depannya. Setelah dia berjalan maju sedikit lebih lama, dia merasakan sebuah sentakan di hatinya. Dia dengan cepat memasuki terowongan di sebelah kirinya, di mana pintu hitam metalik berdiri terbuka. Di dalamnya ada lab yang sangat luas. Saat ini, lab itu benar-benar kosong. Dari energi yang dia rasakan, dia bisa mengatakan bahwa banyak anggota Hall Virtuous Virtue yang kuat telah bergegas keluar dari sini. Karena dia ada di sini, Huo Yuhao harus menjelajah. Dia mengusir kabut di sekitarnya dan mengenakan kerudung. Dia kemudian memasuki lab yang luas. Laboratorium itu memang besar, bundar, dan lebar setidaknya 100 meter dan tinggi 30 meter. Ketika Huo Yuhao masuk, benda besar segera menarik perhatiannya. Itu adalah pria besar yang terbuat dari baja. Tingginya setidaknya 15 meter, dan kerangka besarnya hampir seluruhnya terbuat dari baja. Dari penampilannya, itu terlihat sederhana, tetapi kerangka tubuhnya lengkap. Dadanya disangga terbuka dan di dalamnya ada benda seperti kursi. Huo Yuhao tidak hanya melihatnya dengan matanya. Dia bahkan menyapu dengan deteksi spiritualnya. Setelah dia menyapu, dia mundur dengan cepat dan hampir jatuh. Dia menemukan ribuan susunan formasi pada tubuh pria metalik itu. Dia hampir tidak pernah merasakan susunan formasi setepat ini sebelumnya. Yang lebih mengerikan lagi, dia bisa merasakan kekuatan yang mengerikan di tubuh pria metalik itu. Ini milik logam itu sendiri. Namun, bagaimana ia bisa sepenuhnya memahaminya dalam waktu sesingkat itu? Apa sebenarnya itu? Huo Yuhao berhenti, dan kemudian berjalan maju dengan cepat, berhenti di depan pria logam. Semakin dekat dia, semakin besar tampaknya baginya. Di hadapan pria logam, dia merasa seperti seekor semut. Dia mencoba menggunakan Dark Golden Terror Claw untuk menebas pria logam itu. Percikan terbang, tapi yang dia lakukan hanyalah meninggalkan bekas luka putih di logam. Huo Yuhao tidak menggunakan kekuatan jiwanya yang kuat, tetapi biasanya, bahkan emas atau perak tidak bisa menahan cakarnya. Pria logam ini sangat ulet. Ini adalah tingkat penelitian tertinggi di Illustrious Virtue Hall. Mungkinkah mereka mengembangkan manusia logam untuk perang? Dia mengangkat kepalanya untuk melihat celah di dada pria logam itu. Ruang kontrol harus ada di sana. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia mengendalikan alat jiwa eksplorasi semua medan, dia menyadari betapa tidak pentingnya itu dibandingkan dengan manusia logam. Ini membenarkan kecurigaannya bahwa pria metalik ini sangat penting bagi Illustrious Virtue Hall, dan bahwa itu adalah penelitian tingkat tertinggi bagi mereka dalam hal alat jiwa. Namun, bagaimana dia bisa mengambilnya? Ini terlalu besar, dan itu bukan sesuatu yang Huo Yuhao bisa simpan dengan alat jiwa tipe penyimpanannya. Jika dia tidak bisa mengambilnya, dia harus menghancurkannya. Paling tidak, dia bisa menimbulkan kerusakan pada Illustrious Virtue Hall. Namun, itu terlalu kuat, dan dengan kekuatannya, tidak mungkin dia bisa melakukan itu dalam waktu sesingkat itu. Saat Huo Yuhao menderita karenanya, dia mengarahkan deteksi spiritualnya dari pria logam ke daerah di sekitarnya. Apa itu? Ada perancah di berbagai ketinggian di sekitar pria metalik. Mereka dibuat agar penciptanya dapat lebih memperbaikinya. Di dekat Huo Yuhao, ada platform logam rendah. Beberapa item di platform ini terhubung ke pria logam. Tubuhnya menyala, dan dia tiba di depan peron, barang-barang yang terhubung di depannya. Ada benda yang sedikit lebih besar dari telapak tangan, yang menyerupai cermin. Lapisan hias putih keperakan mengelilinginya.
Arai formasi terukir di atasnya. Di pusatnya, ada safir besar yang menonjol. Safir awalnya berwarna biru muda, tetapi 6 sinar cahaya bintang sekarang bersinar di atasnya dengan cahaya hipnosis yang aneh. Bisakah? Mungkinkah ini safir cahaya bintang? Wajah Huo Yuhao berubah warna. Apa safir cahaya bintang besar? Safir Starlight adalah safir mistis yang mengandung sejumlah besar energi. Itu mengandung energi spasial yang misterius, dan merupakan bahan yang baik untuk membuat alat jiwa tipe ruang. Menempatkan satu potong ukuran thumbnail ke dalam alat jiwa tipe penyimpanan dapat meningkatkan ruang penyimpanannya hampir 1 meter kubik. Safir Starlight berharga karena jumlahnya sangat sedikit. Ada potongan-potongan besar bahkan lebih sedikit, yang sangat berharga. Tidak ada yang pernah melihat atau mendengar sepotong sebesar yang ada di depannya. Bagaimana mungkin Huo Yuhao tidak terkejut? Pada saat yang sama, ia mempertimbangkan penggunaannya. Mungkinkah itu semua? Huo Yuhao membolak-balik safir bintang besar dan mengangkatnya, bersama dengan formasi logam tempat ia tergabung. Dia menggunakan teknik surga misteriusnya dan perlahan memasukkan sedikit kekuatan jiwanya ke dalamnya. Sensasi yang kuat mulai menyebar dari safir cahaya bintang. Huo Yuhao merasakan kekuatan jiwanya meninggalkannya dengan cepat. Dalam hitungan detik, hampir sepertiganya hilang. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa bagian atas kepala pria metalik itu mulai bersinar biru bersamaan dengan cahaya yang dipancarkan dari safir cahaya bintang. Sinar cahaya biru dari safir bintang bersinar, dan mulai menyebar. Kepala pria metalik itu memancarkan cahaya yang sama. Ketika kedua lampu bertemu satu sama lain, cahaya biru terang tiba-tiba menerangi seluruh lab. Distorsi aneh di ruang angkasa sekali lagi mengejutkan Huo Yuhao. Namun, yang bisa ia lakukan hanyalah berdiri di sana, tidak bergerak. Untungnya, cahaya biru tidak bertahan terlalu lama. Ketika cahaya memudar, Huo Yuhao terkejut menemukan bahwa pria logam telah menghilang.